Bagaimana perbedaan antara rasa dengan hidup? Sebab jikalau tidak ada hidup, gak mungkin ada rasa. Ruhaniyah tidak akan pernah tahu kalau Allah itu ada di dirinya, nggak pernah tahu, karena belum sampai kenal bertemu terhadap wujudnya Allah. Wujudnya Allah bersaksi sampai berapa asyhadu alla ilaha illallah, tetap iku masih bahasa lesan, bahasa ruhaniyah, tidak bisa dikatakan benar Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau kita belum sampai tauhid la ilaha illa ana, sampai metenteng udun niku sampai abuh, ora iso jebol. Artinya kita sampai kapanpun kalau tauhid kita belum sampai la ilaha illa ana, nggak akan bisa dikatakan sampai pada Allah. Tahu nggak bisa. Pun di majelis ada yang tanya, monggo. Di majelis kami persilakan, di majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam takdim Buya. Alhamdulillah masih bisa hadir di majelisan ini. Selama saya memperdalam ajaran Dinul Haq dengan fana'u dzikir, saya bisa merasakan keesaan dengan Allah dan merasakan ketiadaan diri. Sesungguhnya aku tidak ada, yang ada hanya Allah. Itulah yang saya rasakan selama ini. Bahkan rasa merdeka hanya menyaksikan suatu keindahan, karena ilmu ini sangat indah, indah sekali hingga tidak bisa diutarakan dengan kata-kata. Bahkan di dalam hati ini menjadi kuburan rahasianya Allah, sampai sirrun min asrorillah yang selama ini saya rasakan. Mohon maaf Buya. Mohon maaf Buya, sekiranya yang saya rasakan ini sesuai dengan ajaran Dinul Haq dan fana'u dzikri, kami mohon bimbingan jenengan sebagai guru akhirat Buya. Salam takdim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innama ana nadhirum mubin. Sesungguhnya saya hadir di tengah-tengah umat hanyalah memberikan satu peringatan. Sebenarnya saya ini sama dengan seongkok. Apa? Seongkok sesuatu yang tak ada gunanya. Hanya Allah yang melimputi, hanya Allah yang berkuasa. Oleh sebab itu, arahkanlah, condongkanlah ruhaniyahmu terhadap yang sebenarnya, yang tidak mengurangi rasa hormat jasmaniyah kita sesama jasmaniyah. Itulah yang kami sebut sebagai hablum minan nas. Tetapi Allah menyarankan terhadap kita semuanya, yang lebih penting untuk dijaga adalah hablum minallah, karena sesuai dengan dawai Allah di dalam surat An-Nisa tadi, mengapa yang didahulukan adalah hablum minallah. Wa'budullaha, jagalah,
tali ruhmu terhadap Allah. Setelah itu wabil walidaini termasuk berbuat baiklah sesama manusia. Tetap sepanjang Allah memberikan tugas terhadap saya tidak akan pernah lari dari kenyataan. Tetap kami akan menyertaimu sampai kapanpun, di dunia lebih-lebih di akhirat. Ingat satu hal yang menjadi pesan yang paling penting terhadap seluruh umat: condongkanlah hatimu terhadap hidup, sekalipun jasmaniahmu condong terhadap makhluk. Dan itulah yang kami maksud if'alu asyari'ata bil haqiqati ila ma'rifatillah. Itulah yang dimaksud Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usolli. Jadikanlah semua kahanan, tempat, situasi yang dihadapkan dohiriyah, sesama dohiriyah, dijadikan sebagai pijakan rohaniyahmu untuk melihat Allah yang di situ. Ingat, Allah tidak hanya di dalam, tapi Allah juga di luar. Allah ingat tidak di awal saja, akan tetapi juga di akhir. Injih, tetap saya berkomitmen sesibuk apapun, tetap kami akan memberikan suatu apapun yang dibutuhkan ruhaniyah panjenengan. Tapi tolong condongkanlah ruhaniyahmu terhadap yang sebenarnya. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya mengapa Rasulullah ketika bersyahadat itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar. Beliau sendiri, bukan wa anna Rasulullah. Nabi Adam pun mengatakan wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah. Terus pertanyaan saya, siapa Muhammad itu? Apakah Muhammad bin Abdillah itu? Kalau toh Muhammad bin Abdillah, mengapa beliau ketika bersyahadah mengatakan wa anna Muhammadar Rasulullah? Wes, iki pandangan ada dua, kacamata kudu dua, kacamata syariat juga kacamata hakikat. Harusnya begitu, ngaten. Kalau hanya kacamata satu, mohon maaf, kacamata apa kau min? Ketika dihadapkan keadaan harus plus, ya nggak bisa melihat kau. Kacamata saya plus. Ketika dihadapkan kondisi min, ya nggak bisa melihat kau. Berarti gowon bawalah dua kacamata. Oke. Oke, ada lagi yang di majelis? Tis. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus, mohon penjelasannya terkait dengan kasaf. Ada dua kasaf maknawi dan syu'ari kalau nggak salah. Pengalaman awal yang pernah saya rasakan, mungkin sudah sekian lama, 97 atau 98an, yang saya rasakan diri ini ada tapi kayak nggak tiada. Tapi di situ asbab yang awal saya lakukan habis atau setelah memberikan santunan kepada anak yatim. Pertanyaan saya, apakah asbab itu bagian dari wasilah atau cara atau tangga kita untuk mencapai
kasab maknawi itu. Dan yang kedua, pertanyaan kedua terkait dengan ahwal itu yang syu'ari itu seolah-olah melihat jasad kita, roh kita lepas. Nah, itu mungkin perkiraan kami adalah syu'ari, sehingga mohon penjelasan dari Gus perbedaan kasab tersebut. Dan yang kedua, apakah menyantuni yatim piatu itu bagian tangga atau cara untuk mendapatkan ma'rifat billah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berlakunya hukum sebab musabab itu ada di makom muhadoroh dan makom mukasyafah. Kalau di makom musyahadah itu sudah tidak ada hukum berlakunya sebab musabab. Mengapa, apa dasarnya mengatakan keterjadinya sesuatu itu ada kaitannya dengan sebab musabab? Karena akal. Aku basah karena kena air. Akal menerima sebab akibat. Itu terjadi pada golongan kita, baik yang ada di muhadharah maupun di mukasyafah. Itu terjadi. Lah, sekarang ketika saat di alam atau makom mukasyafah, di situ ada dua kasab, kasab suwari dan kasab maknawi. Cirinya itu manakala kita dimasukkan di dalam kasab suwari, di situ kita masih membelakangi Allah, kita masih menguatkan hukum sebab musabab. Artinya ainul basiroh kita masih memandang selain Allah. Tetapi bila mana kasab maknawi, beda lagi, sebaliknya. Kita mendahulukan pandangan rohaniah kita beriman pada Allah, sekalipun secara jasmani itu ada sebab musabab. Contoh, di dalam makom muhadharah kita menyantuni anak yatim. Di situ di dalam hukum syariat sudah dijelaskan, salah satu di antara amaliyah yang disenangi Allah dan ditekankan oleh Rasulullah adalah menyantuni anak yatim. Di situ ada akibatnya, sebabnya kita secara zahiriyah menyantuni, akibatnya apa? Diterangkan, kau akan dapat maghfirah dari Allah, pengampunan dari Allah. Bahasa syariat. Tapi manakala kita didudukkan di maknawi, kita tidak melihat secara fisik sebab musabab itu. Kita sibuk rohaniah ini mendahulukan Allahnya. Kalau mendahulukan Allahnya, Allah memberikan satu maghfirah atau memberikan satu hadiah yang miturut hukum hakikat itu dibenarkan, bukan perkaranya karena kita menyantuni anak yatim. Karena kita rohaniah melihat Allahnya. Sebab Allah berkehendak itu bukan karena sebab dari kita, ndak. Iki pandangan hakikiahnya. Karena ruhaniah kita memandang Allahnya. Kalau kita memandang selain Allahnya, pasti kita akan mengaitkan sebabnya. Munculnya akibat karena sebabnya. Ingat, Ibnu Athaillah dawuh dalam satu makalah di dalam kitab Hikam,
Allah memberikan sesuatu terhadap kita itu enggak ada kaitannya dengan permintaan kita, enggak ada kaitannya. Kalau memandang Allahnya, tetapi kalau kita memandang makhluknya, pasti ada sebab musabab. Kita diberikan Allah karena kita meminta pada Allah dengan dasar ud'uni astajib lakum. Kalau pada hakikatnya manakala Allah memberikan karena kita minta, berarti Allah terbatas. Allah terbatas. Allah bisa dibatasi oleh sesuatu. Misalkan gini Pak Nyun Sewu, Anda kalau bukan keturunan Nabi nggak bisa jadi kekasih Allah. Kalau Anda tidak keturunan wali, gak mungkin menjadi wali. Sejak kapan kau menuduh Allah membatasi? Padahal satu sisi Allah katakan innallaha ala kulli syai'in qadir. Sejak kapan kau membatasi terhadap Allah? Dalam hal Allah berkehendak, Allah akan berkehendak terhadap siapapun yang dikehendaki untuk bisa menjadi kekasihnya. Allah tidak melihat nasab, Allah tidak melihat keturunan, enggak. Kalau Allah kita tuduh menghendaki pada hambanya untuk bisa sampai padanya itu karena nasab atau keturunan, maka secara langsung atau tidak langsung kita telah menuduh dan membatasi Allah. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi, saya cuma menasehati yang merasa dirinya keturunan Nabi ya, yang katanya dzurriyyah Nabi, dzurriyyah Rasul. Anda saya nasehati, jikalau kau mau alhamdulillah, jikalau enggak mau enggak ada masalah. Jangan merasa sok karena aku keturunan Rasulullah. Akhirnya ruhaniyahmu itu menjadi takabur di mata Allah. Jangan. Bentuk takaburnya kita terhadap Allah adalah yang muncul dalam ruhaniyah kita adalah sifat basariyah, bukan sifat basirah. Keakuan kita, merasa keakuan kita yang bisa segala-galanya. Akhirnya kita merasa diri kita lebih mulia daripada yang lain. Ingat, Anda terjebak di dalam kepentingan nafsu. Ya, aku keturunan kiai sing terkenal, tersohor, keturunan wali sing tersohor. Saya tidak turunane wali songo, misali, ya toh. Jangan, sungguh jangan. Apalagi itu kau ikrarkan di depan manusia lain. Jangan, nanti akan muncul mudah takabur dalam hati. Ingat, mengapa malaikat, satu malaikat itu tadi disebut Allah sebagai iblis? Karena merasa lebih benar, lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Adam kau ciptakan dari tanah liat, sedangkan aku kau ciptakan dari api. Lebih baik mana? Tolong jangan ini merasuk di dalam hati kita, karena kita merasa ilmu kitab lebih pandai, ilmu Quran lebih fasih, ilmu hadis lebih banyak referensinya. Jangan bos, jangan. Saya nasihati,
lepaskan keakwamu dalam hal alim segala hal ilmu, lepasan. Kalau kau tidak bisa melepas sifat basariyah hal seperti ini, mohon maaf, kita akan tergolong orang yang buta mata hati kita pada Allah, dan yang pasti tidak akan pernah bisa kembali kepada Allah. Jadi Bapak, maknawi itu yang mendahulukan rohaniyah melihat Allah, yang suwari sebaliknya mengakhirkan melihat Allah, justru sangat tidak mungkin akan mengatakan melihat Allahnya, karena kita buta. Pasti kita akan mengatakan semuanya itu karena sebab musabab kita melihat makhluknya. Jadi mana yang harus kita duduki? Kalau panjenengan semuanya itu memilih yang terbaik, ada 4 pilihan. Pertama, menjaga tali sesama manusia, hablum minan nas, yang sudah diatur di dalam hukum syariat. Yang kedua, menjaga tali langsung terhadap Allah, hablum minallah, yang telah diajarkan di dalam hukum hakikat ma'rifat. Yang ketiga, Anda menjaga salah satu di antaranya. Yang keempat, tidak menjaga sama sekali, milih yang mana terserah. Sekarang pengertian daripada menjaga tali hablum minan nas, kita mementingkan hubungan terhadap sesama, berarti kita patuh jasmani ini dengan hukum syariah. Mana larangan ditinggalkan, mana perintah dijalankan. Yang kedua, mana yang disebut hablum minallah. Hablum minallah adalah hubungan langsung ruhmu tanpa pelantaran, tanpa wasilah, langsung terhadap Allah, dengan bentuk menjaga zikir sirul asrar. Udah, kau pilih yang mana? Di dalam surah An-Nisa tadi saya katakan, kalau nggak salah 36, kalau nggak salah ya, di situ Allah katakan yang didahulukan adalah hablum minallah, wa'budullaha, sembahlah Allah terus menerus. Di dalam 50 waktu dimasukkan 24 jam. Setelah itu Anda harus menjaga tali Allah. Berarti melihat di sini tidak salah W.R. Supratman mengatakan bangunlah jiwamu, bangunlah badanmu. Jiwa dulu, berarti tali pada Allah. Apakah Anda menjaga kedua tali ini ataukah salah satu daripada tali ini? Terserah Anda. Jikalau kau menjaga tali hablum minan nas saja, oke, jangan terima ajaran dinul haq ini. Bila mana kau menjaga tali Allah saja, hablum minan nas di dunia ini Anda jaga, berarti Anda tidak melakukan hukum syariat di dalam agama Islam. Wis mbo sampean sing piye, itu hak pilih Anda sendiri. Ada yang ketiga memilih kedua-duanya dijaga. Yang keempat tidak memilih kedua-duanya alias tidak dijaga. Coro Anda jasad iki rusak, apalagi rohaniyah lebih rusak, itu terserah Anda. Jadi biye monggo. Kalau kita mengacu wasilun, sistemnya Rasulullah, fattabi'uni yuhibbukumullah. Udah, jagalah tali hablum minan nas, juga menjaga tali hablum minallah, miturut kadar kemampuan dalam dirimu masing-masing. Oke, ada lagi Bapak? Terus
Pertanyaan tadi semua terjawab enggak nih Bang? Ada yang ya, assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mohon bimbingan dan Gusnya. Begini Gus, kalau saya kaji dan saya perdalami ilmu hakikat makrifat, nah di sini berarti kalau orang sudah mencapai ilmu makrifat, apakah ruh ini tugasnya untuk menunggu dan menunggu perintahnya? Ya, sekedar itu aja Gus, mohon penjelasannya. Apa tugas yang dilakukan oleh ruhaniyah ini ketika saat ruhaniyah kita sudah masuk di dalam bahrut tauhid? Apa yang harus dilakukan? Apakah menunggu dan menunggu atas perintahnya? Satu sisi benar Pak, benar. Satu sisi benar, kita menunggu dari Sang Yang Tunggal itu memperjalankan jenengan, memperjalankan maksudnya ruhaniyah ini. Satu sisi memang seperti itu. Satu sisi yang lain, di situ ada kata perintah fa'budu wa qala aidan fa'budun la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, ajaklah dia untuk hanya menyembah pada aku, jangan suruh untuk menyembah namaku Allah, jangan suruh untuk menyembah zatku alladzi, tapi suruhlah aja untuk menyembahku. Niki tingkat tauhid yang paling puncak. Berarti satu sisi urusan sampai kepada Allah dalam kemakrifatan atau tidak, itu urusannya Allah yang memperjalankan. Yang penting wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Satu sisi. Satu sisi yang lain, kita tetap berpegang teguh dengan tali Allah. Berarti bagaimana? Sudah cukup bagi kita untuk menjalankan perintah apa yang telah diperintahkan Allah di dalam Al-Quran, yaitu berzikir sampai kapanpun. Urusan kapan ketemu, hari keberapa ketemu, dan ketemunya di kala kondisi apapun, itu bukan urusan kita, itu urusan Allah. Berarti benar kita menunggu dan menunggu. Hati dua, benar kita menunggu dan menunggu atas Allah memperjalankan. Yang kedua, satu sisi kita harus tetap menjaga tali Allah itu dengan bentuk selalu rohaniyah kita berpegang teguh dengan zikir sirul asrar. Nggih. Ada lagi? Ibunya mungkin? Nggih, Bapak yang lainnya monggo. Niki alternatifnya bagaimana ya? Minta solusi sing ahli IT. Gimana sekiranya yang telepon itu bisa connect terus gak nek diserondol gak iso nyerondol gitu loh maksudnya. Contoh monggo kalau terima di luar. Assalamualaikum. Halo. Nggih, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya dari dari mana? Dari Bapak? Riau. Dari Riau, Lutesek. Dari Riau, nggih. Mau bertanya, Gus. Nggih, monggo. Apa bedanya rasa dengan hidup? Karena kalau tidak ada hidup, tidak bisa merasakan, Gus. Meskipun ini, Gus. Apa bedanya?
rasa dengan hidup. Oke Bapak. Terus halo Bapak. Wes bablas angine. Bedanya rasa dengan hidup. Oh nggih. Nggih pun paham. Kalau tidak ada hidup tentu tidak bisa merasakan. Oh iya nggih. Sampun Bapak. Itu penjelasan itu. Inggih, waalaikumsalam. Tak tutup langsung. Bagaimana perbedaan antara rasa dengan hidup? Sebab jikalau tidak ada hidup, gak mungkin ada rasa. Wis. Secara lugat rasa adalah iman Bapak. Munculnya iman itu karena kita melihat sesuatu. Dan iman ini ada dua. Ada iman yang nurul iman yang katanya, ada hakul iman, iman yang sudah tidak katanya. Kita beriman kepada Allah, amantu billah, jari sopo, kata siapa? Kata si A memberikan satu kabar bahwasanya Tuhanku iku Allah. Dasarnya si A dari Al-Quran. Oke. Iman ini masih iman sebatas nama, karena belum bertemu yang memiliki nama. Siapapun yang kenal nama belum tahu wujudnya nama pasti akan ketipu. Siapapun tidak akan pernah tahu yang memiliki nama. Contoh, saya kenal kepada panjenengan di Riau namanya Cak Dul. Oke, nama. Tapi saya belum pernah ketemu Cak Dul. Suatu saat saya ke Riau di Masjid Jamek, sholat berdampingan dengan saya namanya Cak Dul itu. Gak mungkin imanku itu akan mengatakan ini yang Cak Dul itu. Gak mungkin. Inilah yang kuanggap ruhaniyah tidak akan pernah tahu kalau Allah itu ada di dirinya. Nggak pernah tahu, karena belum sampai kenal bertemu terhadap wujudnya Allah. Bersaksio sampai berapa asyhadu alla ilaha illallah, tetap itu masih bahasa lesan, bahasa ruhaniyah, tidak bisa dikatakan benar Bapak Ibu, mohon maaf. Terus suatu saat saya juga bertemu kepada Cak Dul di pantai. Depan saya Cak Dul. Cak Dul malah ngasih saya rokok. Saya nggak bisa menyana kalau ini Cak Dul. Nggak bisa. Kecuali sebelumnya itu saya sudah bertemu Cak Dul yang sebenarnya dan mengatakan aku iki Allah. Aku iki Cak Dul. Kalau kita belum sampai tauhid la ilaha illa ana, sampai metenteng udun niku sampai abuh, ora iso jebol. Artinya kita sampai kapanpun kalau tauhid kita belum sampai la ilaha illa ana, nggak akan bisa dikatakan sampai pada Allah. Tahu nggak bisa. Nggak bisa. Otomatis akan muncul aku iki Cak Dul misalnya. Kalau saya betul-betul mendatangi rumahnya Cak Dul dan bertemu Cak Dul dan perkenalan, ya bener aku iki Cak Dul, baru nanti suatu saat aku ketemu lagi terhadap Cak Dul ini sudah tidak pangkling, artinya tidak tertipu, ya tak? Allah menyatakan dirinya di dalam kondisi sikon apapun, berhubung panjenengan sudah pernah bertemu Allah, sudah dikenalkan Allah, ini loh Allah dan inilah
yang sebenar-benarnya Allah Al-Haq, jenengan sudah bertemu, otomatis menghadapi kondisi apapun, baik di masjid ataupun di lokalisasi, tetap mengatakan iku all wis, gak pangkling san, gak pangkling. Apa bahasa Indonesia gak pangkling? Tidak apa? Tidak tertipu, nggak ketipu sudah. Walaupun di belakang kamu sepeda kamu ditobruk sepeda di belakang beruak, sampah rusak, kamu menoleh, oh Allah nubruk. Udah nggak tukaran, yang sana minta maaf, pasti Anda juga memberikan maaf. Umpama diomongno bukan jenengan sing nubruk Gusti, lah lak penak ta. Ibuke yang ngono, dikasih belanja suami berapapun nggak mungkin jenengan iki ngamuk-ngamuk. Oh Gusti Allah belanjani, podo ibuke bendina ngeramut pake, kasih makan, bikin makan apapun. Bapaknya juga begitu. Krono ibuke tadi itu memberikan apa wedang kopi keliru uyah, gak ngomong masa diombe. Asin ditakoki ambek ibuke, Bu Pak, ngopo kok sampean ngiyir-ngiyir? Mboten. Estu nggih, enak Dik, asin kremiku jake mati lah kan ngono kan ya iso ta. Ibu yang mboten ngamuk yo sepuro, akhirnya nggih mboten enten persoalan. Pun jadi apa tadi pertanyaannya itu? Perbedaan antara rasa dengan hidup. Oke. Bapak Ibu, kita akan sampai pada Allah memang prosesnya lewat rasa, lewat iman. Imannya ruh yang kenceng, ya, iman ruh yang kenceng, iman ruh yang di mana? Iman ruh yang ada di hakikat, bukan di syariat. Imannya di syariat kita diimankan terhadap selain Allah. Iman di hakikat kita hanya diimankan hanya pada Allah. Akhirnya ruhaniyah muncul rasa, muncul iman hanya pada Allah. Kalau itu sudah dibangun, dipraktekkan kita setiap hari, maka bertemulah yang disebut hidup itu. Kalau sudah pada hidup, maka antara iman, antara rasa dengan hidup sudah tidak ada bedanya. Iman ya rasa ya hidup, hidup ya hidup ya rasa. Tapi sebutan rasa dan hidup sudah tidak ada. Maksudnya seperti itu. Sehingga ketika mengatakan rasa sama, mengatakan hidup juga sama. Rasa itu kan bawaan kita untuk bisa sampai pada Allah toh. Tapi kalau sudah pada Allah, mana rasanya? Tidak ada. Sehingga saya tarik kesimpulan, rasa dengan iman la farqa bainahuma. Bagaimana sudah tidak ada bedanya? Sudah tidak ada nama rasa, sudah tidak ada nama hidup. Yang ada nama kui, yoiku cah, yo itu udah nggak bisa kita ucapkan, nggak bisa kita lafadzkan, nggak bisa kita namakan. Karena itulah Al-Quran mengatakan laisa kamislihi syai'un. Nggih? Kok ya pas memang gak ono sing nyerondol. Ya penak ngeten nggih, mungkin sebagai saran mawon, jikalau ada yang sudah masuk, tolong Bapak yang ada di luar jangan telepon dulu biar gak terputus ngeten nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bapak, dari mana ini? Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Saya dari Kendal. Aku nanya sesuatu. Kok ngeremeng-ngeremeng ini ya?
dalam hukum sholat Mbak dindi. Itu yang nomor 6 Iki sinyal nggih. yang nomor 1 itu Bapak enggak jelas Bapak. munajat. Geremeng Pak, seperti orang bisu. Itu yang berarti berjumpa zakap berikan intinya berdoa dengan Allah SWT. Yang tujuh itu takbir. Apa artinya menentukan? Pak mohon maaf, sinyalnya mungkin kurang bagus mungkin nggih. Suara jenengan di sini bindeng Pak. Ngapunten ingkang kuwatah. Mungkin bisa diulangi lagi Bapak. Nggih, halo. Waalaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo. Alhamdulillah. Nggih. Iya, halo. Halo Pak, monggo. Napa sing ditakokke? Ya, Yang ditanyakan. kalau orang bermakrifat itu yang udah tingkatan itu hanya bisa melihat cahaya. Yang dimaksud cahaya ini cahaya Tuhan, cahaya malaikat, karena malaikat itu terbuat di cahaya begitu. Terima kasih Gus. Bawa apa mang? Oh ngaten. Nggih. Mungkin Bapak itu tadi yang bertanya, kalau orang sudah makrifat itu apakah bisa melihat cahaya malaikat? Ngeten. Pun. Ngeten Pak ya. Orang yang bersuluk, si salik ketika suluk nuju wusul Allah, itu bisa jadi Allah membonuskan di makom mukasyafah. Ketika dibonuskan makom mukasyafah, sekalipun jenengan sudah duduk di musyahadah, bisa. Akhirnya dimasukkanlah panjenengan di jalur alam alam malakut. Bisa Pak. Mana Allah tidak bisa? Semuanya Allah bisa. Cuman ketika saat jenengan sudah di musyahadah, itu tidak akan pernah terpengaruh dengan cahaya-cahaya yang menggiurkan itu, ndak. Sama Bapak, ketika kita ada di sudah makrifat pada Allah, ketika di alam mukhadharah ini dikasihlah Anda kekayaan yang bergelimpangan, dihadapkanlah kau jabatan presiden, notok wis, diberikanlah kau istri yang cantik-cantik, bahkan jumlahnya seperti Nabi Sulaiman 100. Kadang aku mikir gilire piye 100 iku no. Pun adanya mewahnya duniawiyah ini tidak menjadikan terprovokasi atau terpengaruh ruhaniyah mereka yang sudah di musyahadah. Iku bonus. Bisa jadi Pak, tapi semuanya tidak harus begitu. Allah berikan terkadang terhadap ahli syuhud itu Allah tidak berikan mukasyafah, Allah tidak berikan kemudahan di dalam alam mukasyafah. Bisa jadi tidak seperti itu. Sebab kalau dilihat dari Al-Quran, ala inna awliya Allah, cirinya kekasih Allah itu la khaufun alaihim walahum yahzanun. Ruhaniyahnya itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa gelisah, tidak ada rasa takut. Karena apa? Karena semuanya dia itu sudah ngerti
yang melakukan aku Allah, yang melakukan semuanya Allah. Udah, dia tidak ada penuh khawatir. Besok Bu, anak-anakku nggak ada yang dimakan, nggak khawatir, karena dia sudah tahu semua yang mengatur adalah Allah. Pasti Bapak percaya gak percaya, jikalau ruhaniah sampai duduk di sini besok pasti ada, tidak mungkin tidak ada. Allah sudah mendesain semuanya itu. Itulah kekasih Allah. Itulah kekasih Allah. Jadi Bapak di situ sudah jelas ya dah. Semua apa yang ditampilkan oleh Allah, baik itu yang mewah, beliau tidak akan terpengaruh. Yang terpengaruh adalah kita yang belum sampai ke musyahadah, itu disebut sebagai ahli hijab, pasti terpengaruh. Laksana begini Pak, ada kolam luasnya 1 hektar, dalamnya 50 meter. Coba ada 2 orang, si A si B, masukkan di situ di tengah-tengah, cemplungkan. Ya, yang si A bisa berenang, yang si B tidak. Mana yang mati? Mana yang tenggelam? Si B. Dia semakin kayal-kayal, tidak semakin ke atas, semakin. Yang si A gak usah kayal-kayal, tangannya kedawe-dawe gini, dia akan selamat 50 meter. Jadi walaupun jeronya, apa jeronya itu? Dalamnya, maklum ya SD gak lulus ya. Dalamnya walaupun 50 meter tidak akan terpengaruh bagi mereka yang bisa berenang. Sekalipun 2 meter bagi yang tidak bisa berenang, saya pastikan tenggelam. Saya pastikan. Ayo di sini siapa yang tidak bisa ngelangi? Angkat tangan. Masuk di sungai itu yang dalamnya 2 meter, saya pastikan kau tenggelam, bongko kau. Iya, artinya duniawiyah ini yang diberikan Allah terhadap kita, dititipkan terhadap kita, mana yang tidak terpengaruh hatinya pada Allah? Mereka yang ahli suhud, ahli hijab, kita golongan ahli hijab pasti terpengaruh. Begitu Pak. Ya. Sudah jam 10. Udah cukup? Masih sore masih cukup? Terserah nek cara aku meni aku pray. Oh, tidak kerja serandengan manut mawon. Sampun cukup? Oke, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Wonten ta Pak mriko sing VE masih wonten? Nek mboten wonten kita tutup. Semoga semua apa yang telah diberikan Allah menjadikan satu ilmu yang bermanfaat, barokah terhadap kita dan anak putu kita ila yaumil qiyamah. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.